يفقه علينا فتوح العارفين ويجعلنا من العلماء العاملين كما نقرأها بنية الله يرسل مثل ثواب قراءتنا إلى أرواح آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وجداتنا وعموم أرواح مسلمين مسلمات نخص خصوصا إلى أرواح المؤسسين والمتبرعين لهذا المجلس ونخص خصوصا إلى أرواح علمائنا وشيخنا في مقدمتهم المغفور له المعلم كالشافعي حزمي أسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم في الدارين كما نقرأ آية أن الله يبارك في أعمالنا وأموالنا وذرياتنا ويشفي مرضانا ويرحم أمواتنا ويقضي جميع حوائجنا. هذه النية ولهذا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, ya saya muliakan para guru asatidzah, bapak hadirin, urus serta jamaah ta'lim Al-Mu'allim Kiai Syafii Hazami. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari Ahad ini tanggal 24 Syawal 1447 Hijriah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir melanjutkan pengajian kitab Syarhul Hikam. Kemudian akan kita lanjutkan insyaallah dengan Tanzul Wahidin di minggu yang kedua bulan April. Tidak lain harapan kita, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut, yang kita baca, memberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Halaman 24 di tengah baris yang ada di tengah halaman. Qala al-mu'allif rahimahullah wa qala al-imam al-Junayd wa qala al-imam al-Junayd radhiyallahu ta'ala anhu, lastu astabshi'u ma yaridu alayya minal alam minad dunya, maksudnya li'annahu li'anni qad asaltu aslan wa huwa anad dunya daru hammin. Itu kena ini harusnya habis dar, hamnya itu spasi, kalau spasi ada jarak. Kalau gini kan dibaca darohim, darohim bukan darohim, daruhamin. Jadi daru, kemudian ada jarak, baru hamin, kena daru satu kata, hamin kata yang lain. Wa humin wa bala'in wa fitnatin. Al-Imam Junaidi, imam ulama tasawuf Junaid radhiyallahu anhu berkata, lastu astabshi'u. Lastu artinya aku tidak. Ya, lastu kan aku tidak. Astabshi'u menganggap buruk. Ya, astabshi'u basyik kan buruk. Aku tidak menganggap buruk, jelek. Maya itu alaya, apa yang datang terhadap diriku. Aku tidak bilang buruk, ya, jelek apa yang datang alaya atas diriku, bukan alanya. Harus, kalau alaya itu mesti ada titik dua gitu. Kalau nggak ada titik dua, ala di sini alaya gitu. Minal alam, daripada dunia.
Ya, jadi aku tidak menganggap buruk apa saja dunia yang datang kepada saya. Walaupun apa? Walaupun sepahit apapun gitu, walaupun sepahit apapun, aku tidak mengatakan dunia itu buruk. Kenapa? Li'ani qad asfaltu aslan, karena aku telah membuat dasar. Asfaltu aslan, karena aku membuat dasar. Dasar ya, undang-undang dunia. Apa itu dasar dunia? Anak dunia daruhamid. Memang dunia ini negeri apa? Dunia ini negerinya susah. Ya kalau kita mau senang di surga. Di dunia ini apa? Negerinya susah. Ngomongin dunia ini tempat apa? Tempat tempat sulit, bahwa kita berduka cita. Wabalain, dunia ini negerinya penuh dengan apaan? Musibah. Wafitnatin, dunia ini adalah apa? Tempat fitnah. Adanya segala macam huru hara. Jadi nggak aneh gitu kalau seandainya dunia yang datang sama saya seburuk apapun, aku tidak akan mengatakan buruk. Memang apa nih? Memang dunia itu tempat segala macam kesusahan tadi. Nah ini aku sudah membuat dasar seperti itu. Wa anal alam, tuh alam dunia ini maksudnya alam. Wa anal alam kullahu syarr. Dunia ini semuanya itu syarr. Ya. Nah oleh karena itu ya, wa min hukmihi, karena dunia ini syarr, dunia ini tempat segala macam cobaan dan ujian ya. Di antara hukumnya, kalau kita udah tahu dunia seperti itu ya, wa min hukmihi ayat al-qani bikul 5 akroh ya. Ayat al-qani bikul 5 akroh ya. Nah karena dunia seperti itu, ayat al-qani artinya yang datang kepada aku semuanya itu yang aku tidak sukai itu. Ya talakoni bikul 5 akroh. Fa'in talakoni bikul 5 uhibu. Nah, kalau memang dunia yang datang sama saya itu semua yang aku tidak sukai, emang dasarnya dunia seperti itu. Tetapi kalau memang dunia yang datang kepada aku bikul 5 uhibu, apa yang aku sukai, bahwa fadlun, nah itu tidak lain adalah karunia kan? Nah itu kalau saatnya dunia yang datang sama aku ke segala macam kesusahan, emang dunia itu seperti itu. Tetapi kalau yang datang kepada aku bikul 5 uhibu, nah, apa yang aku cintai, aku sukai datang. Nah ini bahwa fadlun itu tidak lain apa dong? Kemurahan Allah. Wa illa, kalau memang yang datang kepada aku tidak aku sukai, apa aslu, memang udah dasarnya dunia seperti itu. Apa itu aslunya? Wal awal, yaitu apa tadi? Ya, nah, yaitu memang daruhamin, wahomin, wabalain, jadi nggak aneh. Ya. Nah itulah kata Imam Junaid. Udah selesai apa yang dikatakan oleh Imam Junaid. Kemudian kita lanjut dengan perkataan ulama lainnya. Waqala Abu Turab, dan kata Abu Turab radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ta'ala anhu, ayuhan nas, wahai manusia ya, wahai manusia yang diajak ngomong bicara kita ini semua, antum tuhibuna, salah saatnya kamu suka 3 macam di dunia ini ya. Apakah 3 macam yang kamu sukai itu baik gitu? Maksudnya mau dikasih tahu, kamu di dunia suka 3 perkara, 3 macam. Walaisa hiya lakum, padahal 3 macam yang kau sukai itu bukan milikmu. Jadi kan berarti salah nih, salah alamat. 3 macam yang kau cintai, dia itu hiya, walaisa hiya lakum, 3 macam yang kau cinta itu laisa lakum, bukan milikmu. Cuma kita akui diri kita, benar nggak kita cinta sama 3 ini? 1, tuhibbunan nafsa ya,
tuhibuna nafsa, kamu itu suka sama hawa nafsu. Hawa nafsu. Hawa nafsu. Nah, apakah hawa nafsu itu milik kamu? Tuhibuna nafsa. Wah, ya, sedangkan hawa nafsu li hawa. Ya. Kalau kita bilang langsung kan hawa nafsu. Nafsu itu li hawa, yang memiliki hawanya. Ya. Nafsu yang kamu inginkan itu yang kamu bukan kamu miliki, yang memilikinya siapa? Hawanya, hawa nafsu. Yang memiliki nafsu itu bukan dirimu, hawa. Yang kedua, tuhibuna roh. Kamu cinta sama roh, maksudnya cinta sama roh, kamu nggak mau mati, kan gitu. Ada orang ditanya, lo mau mati nggak besok? Nggak ada yang mau. Ada yang mau mati besok? Mau nggak? Nggak. Berarti kamu cinta sama roh gitu. Sedangkan roh itu milik siapa? Allah. Milik Allah. Kan akur tuh. Yang ketiga, tuhibunal mal. Kamu itu cinta sama harta. Sama duit. Padahal duit itu milik ahli waris. Iya. Bukan milik kita. Milik siapa? Ahli waris. Ahli waris ya, yang sudah ya siap menanti-nanti. Watat lubu nasnain, kamu mencari yang dua. Apa itu dua? Ya. Ya. Nah, yang dua itu maksudnya hawa nafsu dan apa? Harta. Ya, hawa nafsu sama harta. Kamu mati-matian mencari. Wala tajidu nahuma rohata wal farah. Ya. Kamu capek-capek mencari keduanya tadi, kamu nggak akan pernah mendapatkan tenang. Tuh. Tenang, rohah itu tenang. Wal farah, dan tidak akan pernah mendapatkan apa? Ya. Apa itu? Farah, ya, gembira. Ya. Kalau kita nyari duit gitu, nyari apa gitu? Memenuhi hawa nafsu. Apakah itu akan membuat kita tenang? Oh tidak. Apakah membuat kita itu bahagia? Tidak. Ya. Bahkan makin banyak duit makin tidak tenang. Susah. Ini rumahnya dijaga sama satpam, sama anjing. Ya. Karena jadi tidak tenang, makin banyak duit makin nggak. Nah, kalau ente mau nurutin hawa nafsu, ya, banyak banget diabetes. Iya. Keluren, diabetes. Kolesterol. Tinggi. Ya. Wala tajidunahuma rohata wal farah. Wahuma, kalau ente mau dapat rohah dan farah itu bukan di dunia. Gimana itu? Wahuma bil jannati. Rohah dan farah itu adanya di surga. Oleh karena itu masih kata-kata Abu Turab ya. Oleh karena itu al wajibu 'alal 'abdi alla yuwaqtina 'ala roha. Kewajiban seorang hamba janganlah di dunia ini mencari apa tuh? Kenyamanan. Di dunia ini bukan tempat untuk bernyaman-nyaman. Ya. Wajib 'alal 'abdi, wajib atas manusia, masih bukannya abdi hamba sahaya, bukan. Ya, hamba Allah secara umum wajib di dunia Allah yuwaqtina 'ala roha. Ya. Jangan apa? Jangan mencari apa? Ya. Kenyamanan di dunia, nafsan, memenuhi hawa nafsu. Wala yarkanu biha di dunia ilama yaktati orang. Janganlah kamu tenang. Seorang hamba wajib janganlah tenang ya, kalau dunia itu membuat dia bahagia gitu. Wa unsan tuh ya. Nah, dunia itu ya membawa bahagia dan unsan ya. Farhan kan gembira, wa unsan betah. Jangan ya, karena di dunia ini bukan tempatnya itu. Wa ayyamana ala qaulin nabi, kewajiban seorang hamba ya, mengamalkan ya, apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ya, apa kata Nabi? Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjaranya orang iman ya.
dunia itu penjaranya orang yang benar. Yang namanya di penjara emang ada ketenangan. Nggak ada. Ya. Apakah ada kegembiraan? Nggak ada. Nah, di dunia itu penjaranya orang mukmin, ya. Patautin wa abdi alamihan. Nah itu sabda Nabi itu aja dari dunia sejino mukmin. Nah adapun patautin wa abdi ini keterangan dari Sarah Hikam tentang hadis Nabi tadi. Kata Sarah Hikam, tautin wa abdi alamihan fi dunyahu yuhawwinu alaihi ma yaqab. Seorang hamba, ya, seorang hamba menganggap dunia ini tempat mihan. Apa tuh mihan? Itu kan jangan mihnah. Dunia ini tempat segala macam ujian, ya. Nah kalau kita yakin dunia ini tempat segala macam ujian, ya, jangan apa, ya, jangan menghabiskan umur untuk dunia, karena dunia ini ya negeri segala macam cobaan. Nah nanti kalau kita di dunia tidak apa ya, tidak di dunia kita ini tidak tenang, kita harus mencari bekal buat akhirat. Nah nanti yuhawwinu alaihi ma yaqul, nanti akan, kalau di dunia kita susah gitu, nanti di akhirat apa itu akan ringan, ya. Kalau di dunia kita susah, di sana nggak mungkin susah dua kali susah. Kalau kita di dunia bersusah-susah, ya, sabar atas segala macam musibah, ya. Nah, yuhawwinu alaihi ma yaqul, nanti akan membuat apa tuh? Ya ringan ma yaqul, apa yang nanti dia jumpai, maksudnya mana? Di akhirat. Yuhawwin wa yajidis salwan, nanti dia akan di akhirat akan mendapatkan salwan. Apa itu salwan? Kebahagiaan. Indah fikdani mayang wa, ketika di dunia apa yang dia inginkan tidak tercapai, ya. Ketika kita di dunia apa yang kita inginin kita sabar tidak tercapai, nggak perlu harus, ya, menghabiskan waktu gitu. Nah, ya. Nah ketika dan ketika ketiadaan apa yang dia inginkan di dunia nanti diganti oleh Allah nanti di akhirat, dia itu selwana, nanti di akhirat dia akan mendapatkan kebahagiaan. Kamakilah, nasihat tadi itu, ya, seperti yang dikatakan atau yang tertera dalam bait syair, maknanya sama tuh. Yumasilu dzulubi bilubihi, yumasilu dzulubi bilubihi syadaida qabla an tanzila. Apa itu yumasilu? Dzulubi artinya orang yang punya akal, orang yang punya akal sehat, itu dzulubi. Bilubihi, kalau orang mempunyai akal dia gunakan akalnya. Yumasilu syadaida. Nah, ya batu masih dia menggambarkan segala macam kesusahan. Qabla an tanzila, sebelum turun. Maksudnya mengantisipasi, ya. Sebelum syada'id itu datang, dia sudah mengantisipasi, sehingga apabila kesusahan datang itu dia nggak kaget. Jadi orang yang punya akal sehat menggambarkan, yumasir itu menggambarkan bilubihi pada akalnya, syadaida apa tuh, ya, segala macam kesusahan qabla an tanzila, sebelum kesusahan itu datang. Ini orang yang punya akal mengantisipasi segala macam kesusahan sebelum datang, dia udah fa'in nazalat baghtatan, apabila syadaid itu datang secara tiba-tiba, lantar niscaya dia nggak akan kaget kan gitu. Kalau datang kan nggak kaget, kalau memang sebelumnya apa? Lima kana min nafsihi, apa tuh, ya, masalah. Karena tadi sebelumnya syada itu datang, dia sudah apa tuh? Sudah memikirkan, sudah menggambarkan. Ra'al amro yakti,
yukti ila akhiri. Ra'al amra, orang yang punya akal itu melihat, ya, tadi mengantisipasi, ya. Dia melihat al-amra, segala macam itu yukti akan berakhir, akan habis berakhir ila akhir. Fayasiru akhiruhu awalan, sehingga akhirnya itu menjadi awal. Fayasiru akhiruhu awal, artinya awalahu gitu. Harusnya ada hunya kena. Syair itu la ya. Jadi kalau baca awalahu, nah itu ya, fayasiru akhiruhu awalahu, harusnya gitu. Jadi hunya tidak disebut karena akhirnya itu huruf apa? La. Itu orang yang cerdas. Kembali orang yang bodoh, yang akalnya taruh di dengkul. Kalau orang bodoh itu akalnya bukan taruh di atas, gimana ini? Dengkul. Wazul jahli. Nah, kalau orang bodoh itu ya tidak pernah mengantisipasi. Ya'manu ayamu. Setiap hari merasa aman. Kalau setiap hari merasa aman kan ya, tidak mikirin apa yang nanti akan terjadi. Ya. Wayansa masari'ah gitu. Ini bukan masari'wo. Ini kelebihan titik. Harusnya masari'ah. Wayansa masari'ah man qad khalaq. Orang yang bodoh itu melupakan masari'ah apa? Kejadian-kejadian pahit yang terjadi terhadap orang-orang yang terdahulu. Man qad khalaq kan artinya orang yang telah lalu. Jadi orang yang bodoh itu, orang yang pintar itu, kejadian-kejadian yang menimpa orang dahulu itu bisa dijadikan ibroh gitu. Jangan sampai kita seperti dia gitu. Nah, orang bodoh itu yang melupakan masalah kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan terhadap man qad khalaq, orang yang terdahulu. Nah, oleh karena dia enggak mengantisipasi, selalu merasa aman saja. Nah, apa akibatnya? Fa'in dahamathu suruhu zaman. Nah, apabila terjadi musibah lagi itu, faiza dahamathu, ya. Nah, kalau yang tadi kan faiza nazalat. Ini namanya juga artinya apabila dahamathu, artinya syada'id. Nah, menimpanya suruh zaman itu kejadian-kejadian yang menjadikan menimpanya dibati masa'ibi, walaupun menimpanya hanya sebagian awalah, menjadi apa ya? Apa itu ya? Awalah menjadi trik. Nah, ya. Walaqad ya qadamal hazma fi nafsihi. Walaqad qadamal hazma fi nafsihi. Dia ilmihi as-sabra indal bala. Nah, sebaliknya kalau orang yang tadi itu cerdas, qadamal hazma fi nafsihi. Sebelum terjadinya sesuatu ya yang menimpanya, dia sudah mengantisipasi. Li ilmihi as-sabra indal bala ya. Karena dia tahu ya, kalau seandainya ditimpa musibah, sabar. Nah, itu pahalanya luar biasa ya. Ini Allah Ta'ala berfirman, innama yuwaffas shabiruna ajrahum bighairi hisab ya. Baik ya. Jadi orang mukmin itu selalu dalam keadaan baik. Apabila Allah kasih nikmat dia syukur, apabila Allah kasih musibah dia apa? Sabar. Jadi selalu dalam keadaan baik. Nah, kemudian nasihat dari apa namanya Sarbul Syam. Falyattaqil muridu. Ya. Hendaknya seorang murid, ini bukan murid madrasah, ini kan di madrasah ada murid ada guru. Nah, dalam ilmu tasawuf itu orang murid itu salik. Kalau ya salik, orang yang ingin menuju ma'rifah, nah itu namanya murid ya, atau salik. Hendaknya itu falyatalaqoh ya, bukan falyatalaqol murid, seorang salik yang baru
yang baru mulai apa nih ya? mulai berjalan dengan ma'rifat falyatalaqqah. Asalnya itu ada rumah alif falyatalaqqah gitu. Nah karena ini lamul amri ya, maka huruf ilatnya itu dibuang, namanya makhluk. Falyatalaqqah, hendaknya jumpain mayaridu alaih min dzalik itu. Seorang murid apabila hendaknya menjumpailah seorang murid, hendaknya dia ketika jumpa mayaridu alaih, apa yang datang kepadanya dari segala macam kesusahan, harus dijumpai dengan apa ini? Sabar. Ya, disobri warido. Ya, reto, jangan marah-marah, ya. Jangan menggerutu, jangan mengeluh. Ya. Ini banyak sekali nih kalau kita mengeluh-ngeluh ini, kita ditimpa musibah mengeluh, tapi kita enggak merasa kalau itu keluhan. Ya. Nah, boleh kalau ente dikasih musibah mengeluh kan ente protes sama Allah. Nah, ini kan tidak senang terhadap takdir. Ya. Mengeluh ini maksudnya mengeluh. Ya bukan hanya mengeluh yang biasa kita kenal. Kok kenapa saya susah terus-terusan? Jadi kan mengeluh. Itu sih mengeluh yang biasa dari dulu sampai sekarang kita tahu. Saya kesandung, dia bilang, aduh, itu mengeluh namanya. Jadi bukan mengeluh itu apa? Kenapa saya susah? Ada-ada aja. Ketika ente ditimpa sesuatu yang kita tidak ingin, ente bilang apa? Ada-ada aja. Itu mengeluh. Aduh, mengeluh itu. Ya, mengeluh itu. Kalau bahasa itunya al-jaza. Ada lagi mengeluh, tapi kedengarannya kayak orang zikir. Soalnya ente lagi sakit apa? Asam urat. Lagi duduk bangun. Allah. Kan kedengarannya kayak orang apa? Zikir. Itu mengeluh namanya. Kan kalau ente nggak itu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang baca Bismillah biasa aja Bismillah. Karena dia bangunnya susah Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Digentak lagi. Ya Allah. Kalau lagi pakai nadanya berarti Allahu Akbar. Yang zikir tuh. Itu namanya apa tuh? Ngeluh. Orang bilang laki gue soal sebelumnya kayak Asmaul Husna. Tuh harusnya sabar, reto, senang, Islam, menerima gitu. Kalau pakai mengeluh kan berarti nggak menerima. Ya. Kenapa seorang murid ketika ya ditimpa musibah harus sabar, reto, Islam, indah jarianil qadha, karena segala sesuatu yang terjadi memang sudah direncanakan oleh siapa? Oleh Allah. Jadi bukan terjadinya kebetulan. Ya. Fa'an qaribin insyaallah yang jadi, kalau kamu seorang murid selalu sabar, fa'an qaribin sebentar lagi itu insyaallah yang jalil amru. Ya kalau kita sabar sebentar, hidup di dunia ini nggak lama. Yang jalil amru perkaranya nanti akan jelas, akan terang. Wa yastaujibu Allah jazilal adli, dan Allah kasih ya jazilal adli, pahala yang besar kalau kita sabar. Itu senang hati. Wallahu ta'ala waliyut taufiq. Allah lah yang memberikan taufik ya. Jadi apabila kita bisa melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah, berarti kita dapat taufik itu. Nah, jadi waliyun Allah lah yang memberikan taufik, makanya kita minta taufik sama Allah sehingga kita bisa menjadi hambanya yang sabar. Baik. Kalau Ahmad bin Abil Hawari kata siapanya Ahmad bin Abil Hawari radhiyallahu taala anhu. Kalau yang tadi kan kata-kata siapa itu? Apa namanya? Syarhul Hikam. Ada lagi Ahmad bin Abil Hawari berkata, beliau mengatakan qala Sulaiman Ad-Darani. Nah ini nasihat ini saya terima dari guru saya
yang namanya Abu Sulaiman Ju'un Qalilun, ya, wa mulun qalilun, wa zullun qalilun, wa sabrun qalil. Di dunia ini sebentar. Ya, seandainya Allah uji kita dengan lapar sebentar, ya kan, kalau orang fakir miskin yang dirasakan apa? Lapar. Murah apa murah, artinya nggak punya pakaian yang bagus-bagus, ya. Kalau orang kan telanjang, bukan telanjang maksudnya, nggak punya pakaian, ya. Anti hina tuh kali hina kan di dunia ini tempat pembinaan. Sobar, bentar nggak lama. Waqadin kolot angkan ayam, ya. Nah, jadi dunia ini nanti akan berakhir, ya. Sebentar tuh, ya. Jadi Allah uji di dunia ini dengan segala macam ujian hanya sebentar, ya. Jadi kita harus sabar, ya. Baik. Wa'lam, ketahuilah olehmu. Nah, ini syarhul hikam anna madzakan minas sabri. Apa yang kita telah sebut tadi, kita harus mempunyai sifat apa? Sabar. Bahwa sabar itu jima'u kullu fadilatin. Sabar itu adalah kumpulan dari segala macam apa? Fadilah. Malak kulli faidah, ya. Sabar itu adalah apa itu? Ya. Sumber dari segala macam apa? Faedah. Jazilah yang sangat besar. Makromah nabilah. Orang punya sifat sabar adalah makromah, kemuliaan yang sangat apa? Sangat indah. Kalau Allah Ta'ala berfirman, nah inilah nganjurin kita selalu sabar. Tamat kalimatur rabbikal husna ala bani Israil. Bani Israel Allah Ta'ala kasih nikmat itu berupa apa? Tamat kalimatur rabbikal husna, sudah sempurna kalimat Tuhanmu yang sangat bagus terhadap Bani Israel. Lantaran apa mereka dikasih nikmat? Lantaran apa mereka dikasih nikmat? Bima sabaru, lantaran mereka apa? Sabar. Ada lagi firman Allah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Ya. Jadi Bani Israel dikasih kenikmatan. Ya, di antara kenikmatan apa? Tuh, nabi-nabi dan rasul-rasul tuh. Nabi-nabi dan rasul dari Bani apa? Israel. Nah, karena mereka sabar. Ada lagi firman Allah, ja'alna minhum a'immatan itu. Aku jadikan di antara mereka para nabi dan rasul imam. Imam itu kan artinya pemimpin. Yahduna bi amrina, ya. Mereka yahduna dapat petunjuk Allah. Lantaran apa mereka itu dipilih? Sabar gitu, lama sabar. Ini. Kemudian ayat berikut, waqala azza min qailin gitu. Waqala azza min qailin, dan telah berfirman Allah yang maha mulia, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, ya. Tuh, Allah Ta'ala memberikan pahala kepada orang sabar tanpa ada perhitungan, ya. Kalau ibadah-ibadah lain walaupun dilipat-lipat gandakan masih ada angka, ya. Angka nominal yang akhir, ya. Dari 10 kali lipat sampai 700. Walaupun dilipat sampai 700 masih ada angka, bukan taman, angka berakhir, iya. Sampai 700 ini. Nah, kalau orang sabar itu nggak pakai angka berakhir, tanpa perhitungan. Wah, ya. Unlimited. Iya, itu artinya BYD. Jadi tidak terbatas dengan angka 700. Ya. Wabi wasiati, dan wasiat Rasulullah SAW kepada saudara sepupunya yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi, wasiat Nabi? Ini stata'ta an ta'mala lillahi birridha fil yakin fa'al, ya. Wa illam tastati fasbir fa inna fis sabri ala ma taqrahu khairan katsira. Nah, ini wasiat pesan Nabi kepada saudara sepupunya Abdullah bin Abbas. Jika engkau mampu
Ya, antak malila apa yang Allah kasih sama ente retok gitu. Iya. Ya. Apapun yang Allah kasih retok senang, yakin, ya. Paham lakukanlah. Ya. Wa ilam tastati, kalau memang kamu tidak mampu sabar. Fa'inna fistabri alamat taqrahu khairun katsira. Karena kalau kamu sabar terhadap apa yang menimpa kamu yang kamu tidak sukai, itu khairan apa? Katsira. Nah, sampai di sini wa'lam annan nasra ma'as sabri. Ya, nah ini ya. Kalau mau dapat keberuntungan, kemenangan, alatnya adalah apa nih? Sabar. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Wa'lam annan nasra ma'as sabri.